Halo, kali ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi eksponensial. Silahkan disimak videonya ya. Yuk kita belajar yuk. Oke, kali ini kita akan bahas grafik fungsi eksponensial. Grafik fungsi eksponensial kita mulai dari pengertiannya. Apa sih grafik fungsi eksponensial itu? Yang pertama saya mulai dari yang pengertian. Nah, sekarang pengertiannya fungsi eksponensial dulu itu apa sih? Fungsi eksponensial itu adalah fungsi yang memetakan setiap elemen X anggota bilangan real terhadap fungsi fx sama dengan a pangkat x. Jadi ini fx sama dengan a pangkat x, itulah namanya fungsi eksponensial. Nah, a yang di sini a-nya itu harus lebih dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, terus kemudian yang a ini dia juga boleh bernilai pecahan. Jadi bisa disimbolkan sebagai 0 kurang dari a kurang dari 1. Itulah pengertian dari fungsi eksponensial. Nah, sekarang yang kedua itu ada bentuk umum fungsi eksponensial. Nah, eksponensial itu tuh punya bentuk umum. Bentuk umumnya kayak gini. Yang kedua ya, bentuk umum fungsi eksponensial. Bentuk umumnya adalah y sama dengan fx. Ingat kalau y itu berarti fx sama dengan k dikalikan a pangkatnya x. Di sini k itu adalah sebuah konstanta. Jadi ingat, konstanta itu adalah yang angka doang dan angkanya itu bebas berapapun, mau 2, 3, 4, 5 dan seterusnya atau berapa aja. Jadi yang penting dia itu angka doang. Nah, kemudian a yang di sini, a itu adalah bilangan pokok. A yang di sini tuh sama dengan ini ya, dimana a yang di sini tuh juga punya syarat-syarat seperti ini. Jelas dulu. Terus kemudian x yang di sini, x-nya yang ini itu adalah sebuah variabel bebas. Nah, karena dia variabel bebas, maka x itu boleh kamu ganti dengan angka berapapun. Nah, karena dia bebas juga dengan angka berapapun, jadi dia itu berfungsi sebagai daerah asal atau domain. Daerah asal atau domain, nah dia ini terletak antara dari min tak hingga sampai tak hingga, di mana dia adalah anggota bilangan real. Terus kemudian y yang di sini, y atau fx, dia adalah sebuah variabel terikat. Kenapa kok dia namanya variabel terikat? Karena hasil dari y ini bergantung pada x-nya. Jadi dia terikat terhadap variabel bebasnya. Jelas ya? Jadi nilai x-nya segini, oh nanti nilainya segini. Jadi dia itu ditentukan oleh nilai x yang di sini. Oke, jelas dulu ya sampai situ ya. Sekarang di poin 3. Poin 3 itu ada penggambaran grafik. Nah, di sini saya mau gambar grafiknya itu saya pakai 2 pangkat x dan 2 pangkat min x gini ya. Nanti untuk fungsi yang 2 pangkat x itu saya simbolkan sebagai fx, kemudian untuk yang 2 pangkat x itu saya simbolkan sebagai gx. Terus nanti kalau koordinat itu kan x, y. Karena ini ada saya gambar 2 fungsi. Nanti yang fx itu saya anggap sebagai y1, yang gx saya anggap sebagai y2 gitu ya. Jadi nanti kan di sini kan ini ada x, kemudian di sini ada fx, itu 2 pangkat x. Kita cari satu-satu dulu nanti. Kemudian yang di sini ada gx, di mana gx-nya nanti itu 2 pangkat min x, ya kan? Terus kemudian kan kalau koordinat kan x, y. Lah ini kan saya maunya kan x, fx. Berarti kan di sini kan x, y1. Terus ini kan x, gx. Berarti kan x, y2. Ingat koordinat pakai kurung ya. Dah, jelas dulu sampai situ. Nah, terus untuk x-nya, untuk menggambar grafik, kan tadi saya sudah bilang bahwa x itu bisa kamu masukkan angka berapapun, yang penting dia anggota bilangan real. Tapi kamu masukinnya juga jangan ngasal. Kamu jangan dong masukin misalnya x-nya itu kamu ganti angka 8. Kamu suruh cari 2 pangkat x, 2 pangkat 8. Kan susah tuh. Kemudian kalau misalnya 2 pangkat 8 itu kan 256 ya kan, kamu kan susah kan kalau gambar grafik 0,256 kan susah, atau berapa itu kan angkanya kan gede. Kita pakainya angkanya itu yang enak-enak aja. Contoh misalnya min 3. Habis min 3
min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Silakan gambar yang angkanya enak. Saya masukin angkanya, berarti kan 2 pangkat X, 2 pangkat min 3. Ingat, 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 1 per 8, gini kan? 1 per 8. Terus kemudian 2 pangkat min 2 sama ya, 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. 2 pangkat min 1 berarti 2 pangkat, setengah. Ini kan? 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, gini kan? Terus kemudian 2 pangkat min X, X-nya kamu ganti min 3, berarti kan 2 pangkat min X-nya kamu ganti min 3, berarti kan 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti kan ini 8, 2 pangkat min 2, berarti kan 2 pangkat plus 2, atau 2 pangkat 2 berarti 4, 2 pangkat min 1 atau 2 pangkat 1 berarti 2, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat min 1 setengah, 2 pangkat min 2 seperempat, 2 pangkat min 3 1/8, gini kan? Terus kemudian yang X, Y1, Y1 tadi kan yang Fx, berarti kan min 3, 1/8. Terus kemudian ini ada min 2, 1/4, ini min 1, setengah, ini 0,1, bacanya atas bawah ya, 1,2, 2,4, 3,8, gini kan? Yang ini sama, min 3 kan koma GX, min 3,8, terus ini ada min 2,4, ada min 1,2, ada 0,1, 1,5, terus ada 2,1/4, ada 3,1/8. Dah, habis itu kita gambar grafiknya. Sekarang kita akan menggambar grafiknya. Kita ngepasin ke titiknya. Sekarang kita gambar yang Fx dulu atau 2 pangkat X. Berarti kan ini kan ada min 3,1/8. Min 3,1/8. 1/8-nya tangkap di sini ya. Ini min 3,1/8. Kemudian ada min 2,1/4. Min 2,1/4 berarti kan naik dikit. Terus ada min 1,5, ada 0,1, ada 1,2, berarti kan di sini ada 2,4, ada 3,8. Nah kan, habis itu ini dihubungkan. Nah, inilah yang namanya grafik fungsi Fx sama dengan 2 pangkat X. Terus kemudian ini sekarang kita gambar yang Gx atau 2 pangkat min X. 2 pangkat min X ini dimulai dari min 3,8. Min 3,8 tadi di sini ya. Ini. Terus ada min 2,4 di sini. Ada min 1,2. Ada 0,1, terus kemudian ada 1,5, ada 2,1/4, ada 3,1/8. Kalau yang tadi kan ini kan makin lama kan makin naik. Nah yang ini makin banyak angkanya, dia makin turun. Nah nih, inilah grafiknya. Yang ini Gx sama dengan 2 pangkat min X. Nah sekarang lihat nih, grafik 2 pangkat X itu kan memotong di titik ini, di titik 0,1. Nah jadi setiap fungsi Fx sama dengan K kali A pangkat X, dia akan memotong sumbu Y di 0, K. Mungkin kalian akan tanya, loh Bu, kok K-nya, kok ini emang K-nya berapa Bu? Berarti K-nya 1 atau K-nya berapa itu? Nah sekarang gini, kan tadi kan saya gambarnya kan 2 pangkat X tuh kan, Fx sama dengan 2 pangkat X. Loh Bu, kan ini nggak ada K-nya. Kalau nggak ada K-nya kok dia bisa motong di titik 0, K atau 0,1?
gini ya, kalau dia depannya nggak ada apa-apanya, berarti kan ini kan 1 dikalikan 2 pangkat X kan. Nah 1 inilah sebagai K-nya kan. Kan ingat kalau memotong sumbu Y di 0, K, berarti kan memotong sumbu Y di 0,1, bener kan? Jelas dulu ya sampai situ. Terus kemudian kamu lihat grafik yang ini, yang fx dulu. Kan dia itu makin lama kan dia kan makin naik. Makin ini loh, angkanya makin besar, itu kan dia kan makin naik. Kalau dia makin naik, berarti 2 pangkat min X ini namanya fungsinya monoton naik. Nah kan dia kan makin lama makin naik nih, makanya dia monoton naik. Nah terus monoton naik itu terjadi itu juga ada syaratnya. Nah syaratnya monoton naik itu apa? Monoton naik itu hanya akan terjadi jika dan hanya jika X1 kurang dari X2, maka Fx1 akan lebih kecil dari Fx2. Maksudnya adalah X1. Contoh X1 saya ambil ini ya. Ini kan X1, ini X2. Berarti kan 1 kurang dari 2, maka Fx1 kalau 1 hasilnya kan 2 lebih kecil dari Fx2, kalau masuk 2 hasilnya 4 kan. Terbukti kan 1 kurang dari 2 maka 2 kurang dari 4 kan dia terbukti, maka dia monoton naik. Terus kemudian yang ini kan Gx sama dengan 2 pangkat min X, ini kan makin lama lihat grafiknya itu dia akan makin turun. Kalau dia akan makin turun, ini berarti dia namanya monoton turun. Nah monoton turun itu dia juga punya syarat, dia akan terjadi monoton turun jika dan hanya jika X1 lebih kecil dari X2, maka Fx1 lebih dari Fx2. Contoh misal saya pakainya sama lagi, saya pakai 1 sama 2, 1 lebih kecil dari 2, maka hasilnya kalau masuk 1 hasilnya setengah tuh, ini lebih besar dari 1/4 kan, setengah lebih besar dari 1/4 toh. Nah karena dia terjadi seperti ini, maka dia makin lama fungsinya adalah fungsi monoton turun gitu. Jelas dulu ya. Terus kemudian setiap fungsi eksponensial itu dia punya asimtot. Asimtot itu apa sih? Asimtot itu adalah garis yang mendekati sebuah kurva atau fungsi, tapi dia cuma deket doang, dia tidak boleh menyinggung atau memotong. Jadi misalnya ini sebuah kurva, asimtot itu cuma deket doang gini, dia tidak boleh menyinggung, dia juga tidak boleh memotong. Jelas ya? Jadi ibarat gampangnya misalnya kamu punya gebetan, lah kamu tuh cuma bisa deket doang sama gebetan kamu, tapi itu kamu tuh nggak bisa jadian-jadian. Itulah namanya asimtot. Nah asimtot di sini, asimtot dibagi jadi 3. Pertama ada asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Nah di sini kalau untuk grafik fungsi eksponensial, biasanya dia yang terjadi adalah, atau pastinya yang terjadi adalah asimtot datar. Kamu lihat ini kan dia kan makin lama, lihat dia kan akan makin dekat mepet ke sumbu X kan. Nah dia kan juga akan makin mepet ke sumbu X. Maka dari itu yang terjadi asimtotnya di sini adalah asimtot dari fungsi 2 pangkat X dan 2 pangkat min X itu adalah sumbu X, atau nama lainnya sumbu X, Y sama dengan 0 lah. Untuk asimtot setiap grafik fungsi eksponensial itu berbeda-beda ya, tergantung fungsi eksponensialnya itu seperti apa lah. Untuk 2 pangkat X dan 2 pangkat min X kebetulan asimtotnya adalah Y sama dengan 0. Nah asimtotnya, karena asimtot yang di grafik fungsi eksponensial itu adalah asimtot datar, jadi nanti biasanya itu asimtotnya berupa Y sama dengan K. Nah K nya ini kamu cari gitu. Sekarang kita akan bahas soal yang pertama, ada gambarlah grafik fungsi berikut serta tentukan domain. Domain itu atau daerah asal ya, dia bisa disebut daerah asal, dan daerah hasil atau range. Di sini saya akan gambar yang pertama, fungsinya yang ada itu 3 kali 2 pangkat X. Kalau ada 3 kali 2 pangkat X, ini kamu jangan pernah coba-coba 3 kali 2, 6 pangkat X. Nggak boleh kayak gini loh ya, ini salah pakai banget. Jadi kayak gini nggak boleh dikali, karena ingat bilangan pokoknya beda. Jelas ya?
Kalau bilangan pokoknya sama, misalnya 2 kali 2 pangkat X, ini boleh, ini kan pangkat 1 toh, berarti 2 pangkat 1 plus X, kayak gini boleh. Tapi kalau kayak gini, ingat, nggak boleh loh ya. Jadi kita mau nggak mau, kita harus hitung satu-satu. Kan di sini ada X, di sini ada 2 pangkat X, kemudian kita 3 kali 2 pangkat X, ini kan fungsi Y toh, terus kemudian X, Y, gitu kan. Ingat X-nya kita ambil angka yang enak. Ini saya mau pakai min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini aja. Kemudian saya masukin 2 pangkat min 2 berarti 1/4. 2 pangkat min 1 setengah, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4. Ini kan. Terus kemudian 3 dikalikan 2 pangkat X. Kamu kan udah punya 2 pangkat X nih. Nah 3 kamu kalikan dengan hasil-hasil yang di sini. Berarti kan 3 kali 1/4, oh 3/4, 3 kali setengah, 3/2, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 4, 12. Terus kemudian kan X, Y, berarti kan atas bawah, berarti kan min 2,3/4, min 1,3/2, pakai kurang ya. Terus 0,3, 1,6, 2,12, tinggal digambar. Min 2,3/4, min 2,3/4, tak taruh di sini. Dah. Terus habis itu min 1,3/2, min 1,3/2, berarti kan di sini 0,3, 1,6, terus 2,12. Dah kan, tinggal digambar. Nah, inilah fungsi 3 kali 2 pangkat X, gitu ya. Nah, terus di sini kan ini kan dia kalau makin ke sana kan makin ke atas. Berarti kan dia kan monoton naik. Terus kemudian karena ini kan yang bagian yang turun ini, dia kan kalau diterusin kan dia kan ke sana toh. Kan dia kan makin lama kan akan mepet ke sumbu X-nya ini. Oh, berarti dia itu nanti asimtotnya asimtot datar, di mana asimtot datarnya nanti sumbu X atau Y sama dengan 0. Jelas dulu sampai situ. Terus kemudian kan ini kan saya minta kalian buat tentukan daerah asal atau domainnya. Daerah asal atau domain kan kita kan bisa masukin X anggota berapapun. Jadi nanti domain atau biasanya ditulis dengan DF, domainnya itu X sedemikian hingga dari min tak hingga sampai tak hingga, dimana X-nya ini anggota bilangan real, gini ya. Terus kemudian sekarang caranya nyari daerah hasil atau range. Kalau kamu mau nyari daerah hasil atau range-nya, kamu lihat dulu asimtotnya. Asimtotnya kan Y sama dengan 0 kan ini. Nah, kamu caranya nyari daerah hasil adalah kamu lihat sumbu Y-nya. Ingat, kalau daerah asal ini lihat sumbu X-nya. Tapi kalau range RF ini yang kamu lihat adalah sumbu Y-nya. Ini kan kamu sudah punya asimtotnya kan, Y sama dengan 0. Kamu lihat grafiknya ini. Grafiknya ini kan di atasnya sumbu X atau Y sama dengan 0 kan? Karena di atasnya otomatis kan dia lebih besar. Jadi dia RF-nya itu nanti Y lebih dari 0. Jelas dulu sampai situ ya. Oke, paham? Sekarang kita ngerjain yang B. Yang B itu ada fungsi 3 dikurangi 2 pangkat X plus 1. Nah, itu kamu tetap garapnya satu-satu. Kamu cari X-nya dulu berapa. X-nya ingat ya, bebas. X-nya saya pakai min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Terus kemudian X plus 1 berarti kan X-nya kamu tambah 1 dulu. Min 3 tambah 1, min 2. Min 2 tambah 1, min 1. Min 1 tambah 1, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Ini ya. Terus kemudian
Kamu masukkan ke sini 2 pangkat X plus 1. X plus 1 kan yang ini. Berarti 2 kamu pangkatin sama yang ini, bukan sama yang ini lagi. 2 pangkat min 2O 1/4. 2 pangkat min 1 setengah. 2 pangkat 0 1. 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 8, gitu kan. Kemudian ini kan 3 dikurangi 2 pangkat X plus 1. Berarti kan 3 dikurangi hasil-hasilnya ini kan. Berarti kan ini kan 3 dikurangi 1/4, berarti kan 3 dikurangi 1/4. Oh, berarti 2 3/4. 2 3/4. 3 dikurangi setengah, berarti oh 2 setengah. 3 dikurangi 1 2. 3 dikurangi 2 1. 3 dikurangi 4 oh min 1. 3 dikurangi 8 min 5. Terus kemudian kan kamu cari koordinatnya kan ini, berarti kan min 3,2 3/4 min 2,2 setengah. Terus habis itu min 1 min 1,2 0,1 1, min 1 2, min 5. Jadi tetap koordinatnya atas bawah atas bawah atas bawah atas bawah dan seterusnya ya. Jelas? Terus sekarang kita akan gambar grafiknya. Gambar grafiknya itu saya mulai dari ini min 3,23/4. Min 3,23/4 berarti kan di sini ya. Min 23/4 kan di sini nih, hampir dekat ke 3. Gini kan? Terus habis itu min 2,2 min 2,2 berarti kan di sini. Terus ada min 1,2 di sini. Terus ada 0,1. Terus ada 1, min 1 di sini. Terus ada 2,5 min 5 tadi kurang ya. 2, min 5 ini udah kan, berarti kan dia kan gini. Dia kan makin lama kan makin turun kan. Nah, terus habis itu kan pertanyaannya tentukan domainnya atau daerah asalnya. Ingat, kalau daerah asalnya sama, jadi untuk semua fungsi eksponen itu daerah asalnya adalah X, demikian hingga, min tak hingga, sampai tak hingga, di mana X nya itu adalah anggota bilangan real. Sekarang untuk yang ini, untuk yang daerah hasil atau range, ingat sebelum kamu cari daerah hasil atau range-nya, kamu harus cari asimptotnya dulu. Nah, di sini kan asimptotnya ini, kan ingat, dia itu kan makin lama kan ini kan akan mepet ke 3 gini kan. Dah, berarti asimptotnya tuh ini loh. Nah, itulah asimptotnya. Kan dia kan makin lama kan mepet ke asimptot. Nah, karena itu ada sebuah garis yang memotong sumbu Y di titik 3, maka dia itu namanya Y sama dengan 3. Inilah asimptot datar dari grafik fungsi 3 dikurangi 2 pangkat X plus 1. Nah, terus untuk daerah hasil ini kan kamu lihat asimptotnya. Tadi kan Y sama dengan 3 gini kan. Ini kan di bawahnya 3 nih grafiknya. Oh, berarti nanti daerah hasilnya Y kurang dari 3. Inilah daerah hasilnya. Jelas? Oke, sampai situ dulu. Nah, sekarang ada soal kayak gini. Kalau tadi kan kita kan disuruh menggambar grafik. Nah, sekarang itu diketahui grafik, kita suruh nyari fungsinya itu apa. Di sini kan ada grafik seperti ini. Ingat, kalau ada grafik seperti ini, misalnya itu soalnya adanya di pilihan ganda, kamu cara gampangnya adalah masukin aja ke pilihannya. Nah, untuk memasukkan itu kan kamu cari dulu itu dia melalui koordinat mana aja. Contoh yang pertama, ini kan ada min 1,1,5 ya. Yang pertama ada koordinat min 1,3/2 atau 1,5. Terus di sini ada 0,2. Terus di sini ada 1,3. Ingat, masukinnya itu masukin titik yang enak, oke? Jadi contoh, biasanya yang saya pakai itu adalah ini dan ini. Di sini ada 0,2. Saya masukin ke pilihan yang A dulu. Itu kan ada fx sama dengan 2 pangkat x. Ingat ya, ini yang x, ini yang y. Yang x masukin ke yang x, yang y masukin ke fx karena fx sama dengan y. Di sini berarti kan fx sama dengan 2 pangkat x. Saya masuk 0,2. Berarti kan fx-nya saya ganti angka 2 sama dengan 2 pangkat 0. Sama nggak? Berarti kan 2, apakah sama dengan 2 pangkat 0 kan 1? Nggak sama kan?
Tidak sama. Kalau tidak sama, kamu nggak perlu uji titik kedua. Berarti dia yang A salah. Terus sekarang yang B. Yang B itu fx sama dengan 2 pangkat x plus 1. X-nya itu pakai 0, Y-nya pakai 2. Berarti kan 2 sama dengan 2 pangkat X-nya 0 plus 1. Berarti kan 2 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1, 1. 2 sama dengan 2. Oh, cocok. Nah, kalau cocok, oh belum tentu berarti dia benar loh ya. Sebelum kamu menyatakan dia benar, kamu uji titik yang lain dulu. Uji titik yang lain dulu, berarti kan 1,3 tuh. Berarti kan fx sama dengan 2 pangkat x plus 1. Berarti kan fx-nya itu 3, 2 pangkat 1 ditambah 1. Berarti kan 3, 2 pangkat 2. 3 sama 4 kan tidak sama toh. Oh, berarti dia salah. Meskipun ininya benar tapi ininya salah, dia tidak bisa sebagai jawaban. Sekarang yang C ya. Yang C itu kan ada fx sama dengan 2 pangkat x ditambah 1. Ingat, satunya ini yang di bawah yang sebagai konstanta. Sorry, bukan konstanta. Maksudnya dia tuh kayak angka doang gitu ya. Berarti kan itu 0,2. Berarti kan 2 sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 1. 2 pangkat 0 kan 1 tambah 1, 2 sama dengan 2. Oh, cocok. Sekarang masukin yang titik yang lain, 1,3. Berarti kan 3 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 1. Berarti kan 3 sama dengan 2 tambah 1. Berarti 3 sama dengan 3. Oh, benar. Sekarang titik yang lainnya lagi, min 1, 3/2 yaitu 3/2 sama dengan 2 pangkat min 1 ditambah 1 kan. 3/2, 2 pangkat min 1 kan setengah tambah 1. Berarti kan 3/2, 1 tambah setengah kan 1/2. 1/2 kan 3/2. Oh, sama, cocok. Nah, kan ketiga titik ini kan cocok semua untuk yang di fungsi yang fx sama dengan 2 pangkat x ditambah 1 kan. Berarti ini jawabannya. Itu caranya, gampang kan? Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai grafik fungsi eksponensial. Silahkan dipahami lagi, silahkan dikerjakan latihan soalnya. Sampai ketemu di lain hari, see you.